Perkenalkan, nama saya Keiza Azhara Prameswari Aisyah Gani, kelas 12 F1, nomor absen 18. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pertempuran Surabaya. Latar belakang pertempuran Surabaya. Yang pertama, kedatangan sekutu. Pasukan sekutu tiba di Surabaya setelah proklamasi kemerdekaan dengan tujuan mengamankan tawanan perang Jepang. Namun, kedatangan ini didampingi tentara Belanda lalu Nica yang ingin kembali berkuasa, menyebabkan ketegangan dengan rakyat Indonesia. Yang kedua, insiden bendera. Ketegangan memuncak pada insiden perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato yang semakin memanaskan suasana. Ketiga, pengabaian perjanjian. Ultimatum sekutu yang meminta rakyat menyerahkan senjata dan ancaman penembakan di tempat menyulut kemarahan rakyat dan pemuda Surabaya. Adapun penyebab utama terjadinya pertempuran: A. Kedatangan sekutu dan Nica ke Surabaya. Pada Oktober 1945, sekutu mendarat dan langsung memicu ketegangan karena yang pertama, menduduki tempat strategis, kedua, membebaskan tawanan Belanda, ketiga, mengibarkan bendera Belanda di Hotel Yamato 19 September 1945. Kemudian diruntuhkan pemuda Surabaya. Kemudian yang B, insiden 30 Oktober 1945, terbunuhnya Brigadir Jenderal Malloby dalam bentrokan di Jembatan Merah. Peristiwa ini membuat Inggris marah dan mengeluarkan ultimatum 10 November. Ultimatum yang dikeluarkan yaitu seluruh pejuang Surabaya harus menyerahkan senjata dan menghentikan perlawanan. Namun, rakyat Surabaya menolak ultimatum tersebut. Ada pula jalan pertempuran. 10 November 1945, yang pertama, Inggris menyerang dari darat, laut, dan udara. Yang kedua, pertempuran berlangsung sangat sengit selama 3 minggu. Ketiga, pejuang Surabaya berasal dari laskar, pemuda, santri, hingga masyarakat biasa. Yang keempat, tokoh utama Bung Tomo yang membakar semangat lewat siaran radio. Seruan Bung Tomo yang terkenal, selama benteng-benteng Indonesia merah putih masih ada, kita tidak akan pernah menyerah. Perjuangan Indonesia kalah dari segi persenjataan, tetapi melakukan perang gerilya dan pertahanan kota secara besar-besaran. Peristiwa kunci yang pertama, pembunuhan Jenderal Malloby. Puncaknya adalah tewasnya Jenderal Malloby pada 30 Oktober 1945 yang membuat Inggris murka dan mengeluarkan ultimatum untuk menyerah. Yang kedua, serangan 10 November. Inggris menyerang Surabaya secara besar-besaran dari darat, laut, dan udara pada pagi hari 10 November. Yang ketiga, perlawanan rakyat. Meskipun kalah dalam persenjataan modern, rakyat Surabaya melawan dengan gigih menggunakan senjata seadanya seperti bambu runcing, senjata rampasan perang Jepang, dan taktik gerilya. Yang keempat, perang Bung Tomo. Suara Bung Tomo melalui siaran radio terus membakar semangat perjuangan rakyat dengan seruan Allahu Akbar, merdeka atau mati. Di sini juga ada tokoh penting dari Indonesia. Yang pertama, Bung Tomo. Yang kedua, Gubernur Suryo. Yang ketiga, Ki Haji Hasyim Asy'ari dan Laskar Hizbullah. Di Inggris, yang pertama, Brigjen Malloby. Yang kedua, Majen Mansard. Dampak pertempuran Surabaya. A. Korban jiwa besar. Pertama, diperkirakan 6.000 sampai 16.000 pejuang Indonesia gugur. Yang kedua, ribuan warga sipil tewas atau mengungsi. Yang B, Indonesia mendapat pengakuan dunia. Pertama, pertempuran ini menunjukkan bahwa rakyat Indonesia benar-benar ingin merdeka, bukan hasil pemberian. Yang kedua, Surabaya dikenal sebagai kota paling berani dalam melawan pasukan modern. Yang C, 10 November
dinamakan Hari Pahlawan karena sebagai penghormatan atas pengorbanan besar para pejuang. Nah, pertempuran Surabaya yang pertama melambangkan semangat pantang menyerah untuk mempertahankan kemerdekaan. Yang kedua, menjadi bukti kuat bahwa bangsa Indonesia siap mempertahankan kedaulatannya. Yang ketiga, mengajarkan pentingnya persatuan rakyat dari semua golongan. Di sini juga ada dokumentasi